guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Bang J, si Pecicilan. Halo guys, kali ini gue akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ke orang yang berbeda. Nah ini tuh part 2 ya. Part 2 itu kalau tadi kan cowok. Nah gue sekarang mau menanyakan ke salah satu pihak dari cewek. Nah jangan lupa di like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Ini adalah mahasiswa di daerah Lampung. Nah kita telepon dulu ya. Yang bernama Fasya. Halo, assalamualaikum Sya. Waalaikumsalam. Belum tidur nih. Belum. Nih Sya, Kenapa nih? gue lagi buat konten nih Sya. Konten channel YouTube gue di Bang J Pecicilan. Nah, gue mau buat konten nih, temanya ini sudut pandang mahasiswa tentang sistem pembelajaran online di kala pandemi COVID-19 nih. Nah, lu kan salah satu mahasiswa, ya kan? Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak? Oke. Perkenalan Halo. dulu. Di channel YouTube apa tadi? Bang J Pecicilan. Iya. Selamat datang di channel YouTube. Channel YouTube-nya Ijal. Ini udah malam banget, gila, gokil parah kita. Oke. Perkenalkan, nama saya Fasya. dari mahasiswa di salah satu universitas Lampung. Oke. Nah, sekarang semester berapa nih, Sya? Semester 2 sih, cuma masuk pasti semester 3. Oke, lagi masuk semester 3 ya berarti ya. Nah, gue akan menanyakan 4 hal nih, Sya. Menurut lu gimana sih pandangan lu? Tentang ini ya, sistem pembelajaran online gini ya maksudnya? Oke, ya betul. Kalau menurut gue sih ya, bener-bener nggak efektif banget loh. Ini jadi sistem pembelajaran online kayak gini tuh nggak kelihatan mana yang beneran serius, mana yang emang cuma copy paste dari Google ya kan? Iya betul. Itu tuh kayak gimana ya, yang beneran serius itu kayak bisa aja ketutupan sama mereka yang kuotanya banyak, sama mereka yang wifi-nya kenceng. Oke, ya betul. Iya betul. Terus? Setuju ya. Itu dan gak semua universitas juga siap untuk kuliah online secara jangka waktu yang panjang ini loh. Mungkin emang sebelumnya ada kuliah online ya kan, pasti ada lah. Ya, tapi nggak dalam jangka panjang kayak gini kan. Kalau sekarang kan bisa sampai 6 bulan kan, 3 bulan, 4 bulan kuliah online. Itu kan bener-bener panjang banget waktunya, dan pasti belum pernah sebelumnya kan, baru saat ini doang. Menurut gue sih beberapa universitas itu belum siap sih buat ngadepin itu. Salah satunya mungkin universitas gue, jadi sering banget nih. Ya gitu, jadi kalau di kampus gue tuh karena gitu kan emang sebelumnya nggak pernah kayak gini ya kan, kejadian kayak gini kan baru di tahun ini doang kan. Iya betul. Dan secara ngedadak juga gitu, jadi nggak ada persiapan sama sekali, nggak ada briefingnya sama sekali gitu. Nggak mungkin dong COVID gini ada briefingnya sebelumnya kan, nggak mungkin kan, nggak pernah ada yang ngira-ngira. Nah itu jadi kayak nggak ngasih fasilitas gitu loh ke mahasiswanya, kayak subsidi kuota juga gue nggak dapet. Sedih banget. Jangan nangis gitu dong. Ya sedih lah, di saat universitas lain dapet, paling nggak mereka tuh udah bisa kan, maksudnya ngasih ke mahasiswanya, tapi
di kampus gue tuh enggak, anehnya gitu. Itu sih salah satu yang gue sayangkan banget. Yang tadi gue bilang juga, nggak semua universitas juga bisa ngadepin situasi ini gitu. Oke, menurut lu nih gimana sih cara mengatasinya biar lebih maksimal lagi? Cara ngatasinnya sih sebenarnya ada dua faktor sih ya, dari dosennya sama dari mahasiswanya. Ini dua-duanya tuh harus saling ngedukung gitu loh. Oke. Dosennya itu ya harus sering ini juga kan, harus sering interaksi juga sama mahasiswanya, biar mahasiswa juga interaksi balik gitu, timbal balik. Karena biasanya mahasiswa juga takut kan buat nge-PC langsung lah atau gimana, ya kan? Iya nggak sih? Nggak sembarang mahasiswa bisa nge-PC dosennya. Betul. Ya kan? Paling cuma kayak ininya doang kan, ketuanya doang. Kalau gue satu kelas itu namanya Kosma ketuanya. Oh, Kosma. Oke. Terus nah itu biasanya cuma Kosma doang kan yang berani buat nge-PC. Nah kalau Kosmanya juga lelet, otomatis informasi yang didapat dari anak kelas juga nggak full. Jadinya betul. Ya kalau mahasiswanya juga nggak ikut ngedorong, informasinya nggak full gitu. Jadi kayak miscommunication ya nggak sih? Miscom ya betul. Jadi dua itu sih, dosennya yang harus aktif juga, sama mahasiswanya yang harus ngerespon. Ya, betul. Oke, jadi kayak gitu aja ya. Iya. Nah, ya lanjut nih ya, saya santai kan? Santai. Nah, berat banget tapi gila. Nah, yang kedua, menurut lo gini nih, kesulitannya apa sih menurut lo dalam keadaan pandemi ini, dalam sistem pembelajaran online kayak gini? Kesulitannya gini, kalau menurut gua, karena kan ini pasti pada pulang kampung ya nggak sih? Pulang kampung gimana maksudnya? Boleh dijelaskan nggak? Ya, maksudnya yang ini, yang pada ngerantau pasti pada pulang kampung kan. Iya, intinya betul. Tuh mereka pasti pada di rumah ya kan, stay at home, asik. Iya, betul. Nah, mereka pasti pada pulang, yang ngerantau pada pulang. Nah ini, dan di rumah itu biasanya tuh nggak cuman diem doang kan, pasti ada yang ngebantuin orang tua juga atau ngelakuin kegiatan lain, iya nggak sih? Iya, betul. Ya kan, nah yang bisa dibilang kesulitan itu kalau misalkan kita lagi ngebantuin orang tua, terusnya tiba-tiba ada kuliah online mendadak, ya nggak sih? Lu sering nggak sih kayak gitu, kuliah online yang mendadak? Iya sih, biasanya ada. Kalau gue sih sering, ya kan pasti ada aja ya kan. Nah itu jadi kayak ini aja gitu, kayak bentrok. Sering banget bantuin emak gue motongin kacang panjang sambil megang HP buat kuliah online. Demi tugas ya? Iya, jadi kayak bentrok gitu kan waktunya, nggak pasti. Oke. Waktu sih, lebih ke waktu, sama satu lagi sinyal. Kesulitannya tuh sinyal. Kadang kan beda-beda ya sinyal di wilayah ini dengan wilayah itu. Iya, betul. Kadang misalnya aja jam 7 di rumah dosennya sinyalnya lagi kenceng, sedangkan di sini sinyalnya jam segitu tuh lagi jelek banget, tapi dosennya maunya kuliahnya jam segitu. Harus ya gitu. Padahal kan nggak semua sinyalnya rata kan, bagus. Betul. Iya, sinyal sih. Itu sih menurut gue sih dua itu. Berarti dosen itu harus bisa yang namanya kooperatif dari kepada mahasiswa, benar nggak sih? Nah, itu dia, betul. Dan tidak membebani ya, ibaratkan meringankan lah dengan tugas-tugas atau materi-materi apa gitu ya kan? Iya, benar. Lagian kan namanya kan kuliah online kan, bukan tugas online. Jadi ya udah kuliah ya kayak kita di offline aja gitu. Jangan kasih tugas-tugas yang ribet banget. Sebel. Sebel ya. Iyalah. Nah, kalau menurut lu gimana tuh cara mengatasinya? Kalau menurut gue sih nggak beda jauh sih dari lu. Terus juga dosen itu juga harus konsisten loh. Misalnya
udah dari H-2 atau enggak ya paling enggak H-1 gitu, kayak waktunya ditetapin jam berapanya, dan dosen juga nggak boleh egois, maunya jam segini gitu, harus ditanyain juga kira-kira mahasiswanya pada bisa atau enggak kalau jam 7 gitu. Jadi kayak ya hubungan aja, interaksi yang seharusnya gitu, jangan egois jam 7 ya besok gitu. Ya kan belum tentu juga semuanya bisa. Menurut gue sih gitu. Oke. Jadi pertanyaan kedua udah clear lah ya. Nah, lanjut nih Sya. Yang ketiga itu, adakah hal positif atau negatif mahasiswa pada saat pembelajaran online di kala pandemi ini? Hal positifnya apa dan hal negatifnya apa menurut lo? Ya nih ya, karena kita juga di rumah gitu, jadi lebih banyak waktu luangnya. Iya. Jadi tuh banyak juga mahasiswa yang banting setir gitu loh, kayak jiwa kreatifnya meninggi, iya nggak sih? Oh iya, betul sih, betul. Kan kayak lu aja lah gitu, sampai bikin channel segala, dan bikin konten juga kan. Iya. Nah itu kan juga termasuk salah satu jiwa kreatif yang memuncak. Iya. Lebih mengasah skill lah ibaratkan ya. Terus iya benar, skill sih. Terus juga kayak banyak juga kan yang di TikTok, lu tau gak sih yang princess itu pada di bajunya tuh dirombak semua jadi kayak baju-baju khas Indonesia gitu. Itu kan juga termasuk kreatif juga kan, gak kepikiran sebelumnya. Iya sih. Mohon maaf nih Sya, gue nggak tahu, nggak pernah buka TikTok sih. Jadi kagak tahu. Gue juga enggak sih, cuma ketemu aja di Twitter atau enggak di Instagram. Suka ketemu sumpah deh. Iya. Terus lanjut. Terus juga kalau negatifnya ya. Iya, negatifnya apa tuh? Negatifnya itu apa ya, otaknya jadi tumpul gak sih? Tumpul tahu, semalah tumpul ya beneran deh. Kenapa tuh bisa tumpul ya tuh? Alasannya? Beneran deh, gue juga ngerasa tumpul banget selama kuliah online ini. Soalnya gimana ya? Jadi kebiasaan santai. Oh iya. Ibaratkan yang biasanya langsung sekarang jadi online, yang biasanya tatap muka langsung sekarang jadi jarak jauh. Iya itu. Terus juga kan kalau offline gitu kan kita bisa kalau nanya ya langsung tunjuk tangan lah. Iya betul. Atau mau nyanggah langsung tunjuk tangan ya kan. Kalau sekarang kan mikir dulu ini apa yang dimaksud, kan kita juga kalau dengerin orang presentasi gitu ya offline misalnya. Itu kan kita cuma dengerin doang kan. Coba kalau misalkan online gini, presentasinya baca juga, kita cuma dikirimin PDF-nya. Itu kan kita baca juga, harus ngertiin juga. Jadi agak lama sih otaknya muternya. Lola. Oke. Terus ada lagi ya? Udah sih menurut gue sih itu. Udah gitu aja. Nah, kan udah kelar semuanya tuh. Nah, saran dan tanggapan lu apa sih untuk kedepannya biar bisa menjadi lebih baik lagi dalam sistem pembelajaran online ini di kala pandemi COVID-19 ini? Kalau menurut gue, seharusnya universitas itu memberikan fasilitas yang memadai. Iya. Dan apa ya, harus sigap juga gitu. Jangan ya diserahin semuanya ke dosennya doang gitu. Kayak misalkan tugasnya cuma dikasih ke dosen, tapi dari universitasnya ya udah nggak mau tahu lagi gitu. Jadi tuh seharusnya universitas itu harus secara berkala gimana ya, kayak di ini loh, kayak diperiksain gitu tiap minggu harus ada laporannya. Jadi kan efektif kalau kayak gitu. Coba kalau cuma dikasih tugas gitu doang ke dosen. Misalnya kamu harus sampai bab segini gitu, minggu ini sampai bab segini, tapi nggak diperiksain gitu sama pihak universitasnya, ya kan dosen bisa aja dia nggak ada kabar terus nggak jadi kuliah online ya kan. Iya sih betul. Harus ada ininya sih menurut gue, dicek gitu loh. Oh iya. Apa sih, otak gue nggak bener nih kalau udah tengah malam. Gak apa. Terus ada lagi nggak sih ya tanggapan lo?
Sama dosennya sih yang harus sigap. Oh, oke. Ngerti sih ya, mungkin kan dosen karena orang tua juga di rumah, ngurusin anak-anak, ngurusin keluarga, ya paham sih, mungkin bakalan sibuk sama di rumahnya gitu, cuman harus ini juga, harus konsisten sama waktunya. Paling nggak kalau emang dia sibuk sama di rumah, kayak ngasih tanggung jawabnya gitu loh ke kosma atau ke ketuanya gitu, biar berjalan dengan efektif. Karena yang gue alamin sekarang itu ya itu, jadi kayak dosennya terlalu sibuk sama keluarga, akhirnya nggak ada kabar dan akhirnya kita nggak jadi kuliah online. Kebanyakan sih kayak gitu kalau gue. Padahal udah nungguin ya. Iya, gue tuh udah siap banget buat kuliah gitu kayaknya. Wah, tapi nggak jadi. Udah itu aja. Jadi lagi. Apa ada lagi? Itu aja sih menurut gue. Oh, oke, jadi udah gitu aja, cukup lah ya. Nah, oke Sya, makasih nih ya sebelumnya gue udah ngundang lu ke konten gue kayak gini. Sorry ganggu nih. Siap. Gak apa-apa. Ya. Kan soalnya biar teman-teman kita juga tahu apakah cuman kita doang yang ngerasain atau tidak, kayak gitu. Ya udah ya. Ya udah Sya, makasih ya. Selamat malam. Iya, sama-sama. Semoga cepat berakhir COVID-nya. Aduh, pengen main. Amin, biar bisa ngumpul lagi sama teman-teman perkuliahan ya. Iya, aduh, amin banget. Oke. Ya udah ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.